Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Bab 3439, seperti pria dari keluarga Song. Bab 9501 sampai dengan bab 9505. Ye Chen melihat ekspresi gugup Song Ruyu dan tersenyum. Nona Song tampaknya lebih pendiam daripada terakhir kali kita bertemu. Ini adalah Tiongkok. Anda tidak perlu terlalu gugup atau terlalu sopan. Tidak ada yang akan menyakiti Anda di sini. Song Ruyu mendengarkan suara magnetik Ye Chen, melihat senyumnya yang membuat orang merasa aman, dan mengangguk dengan panik. Namun, dia tahu bahwa Ye Chen salah paham padanya. Alasan mengapa aku bersikap pendiam bukanlah karena aku gugup datang ke lingkungan yang belum kukenal, tetapi karena ketika aku bertemu dengannya lagi, identitas kami berdua, begitu juga sikapku terhadapnya, telah banyak berubah. Ye Chen sendiri adalah pria sejati yang tidak mengerti romansa. Jadi dia tentu tidak mengerti mengapa Song Ruyu gugup. Dia merasa tempat ini sensitif dan tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Jadi dia berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, silakan masuk ke mobil dulu. Kita bisa bicara sambil berjalan." Song Ruyu dengan cepat berkata, "Baik, Tuan Ye." Saat ini, Ye Chen sudah membukakan pintu penumpang untuknya. Jantung Song Ruyu berdetak seperti rusa. Dia masuk ke dalam mobil dengan wajah merah, dan mengatupkan kedua kakinya dengan tangannya, merasa agak gelisah. Setelah Ye Chen masuk ke mobil, dia menyalakan mobil dan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan ke pusat kota Shanghai, dia bertanya kepada Song Ruyu, "Nona Song, apakah ini pertama kalinya Anda ke Tiongkok?" "Ya." Song Ruyu mengangguk berat dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama ingin datang ke Tiongkok, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Shanghai adalah kota dengan perkembangan ekonomi terbaik di Tiongkok dan menduduki peringkat pertama dalam PDB. Kota ini mungkin juga merupakan kota paling modis dan terhubung secara internasional di Tiongkok. Dalam perjalanan pulang nanti, Nona Song dapat melihat pemandangan malam kota ini. Jika tidak ada yang bisa dilakukan di siang hari besok, saya dapat mengajak Nona Song berkeliling untuk merasakan pesona kota terbesar di Tiongkok ini." Song Ruyu bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, jika saya muncul di jalanan Huaxia dengan gegabah, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi Anda?" "Tidak." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kadang-kadang selama kita bisa memprediksi musuh, kita bisa menghindari ancaman musuh. Wu Feiyan mungkin bisa menebak 100 tempat di dunia tempat kamu mungkin bersembunyi. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan berada di jalanan Tiongkok." Song Ruyu mengangguk pelan, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah Ding Yuan Bo juga ada di Shanghai sekarang?"
Ye Chen melambaikan tangannya. Tidak juga, Yun Ruge pernah ke Jinling. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kota ini. Jinling tidak jauh dari Shanghai, dan hanya butuh waktu lebih dari 3 jam untuk berkendara. Song Ruyu bertanya lagi, apakah Tuan Ye biasanya tinggal di Shanghai? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak tinggal di sini, saya sebenarnya tinggal di Jinling. Song Ruyu sedikit tersentuh dan berkata, Tuan Ye harus pergi jauh-jauh ke Shanghai untuk menjemputku. Aku merasa tersanjung. Tidak terlalu, Ye Chen berkata sambil tersenyum datar. Saya kebetulan datang ke sini untuk bekerja beberapa hari ini, dan mereka kebetulan mengatur agar Anda terbang ke sini, jadi saya datang untuk menjemput Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku masih harus bekerja di Shanghai selama beberapa hari lagi. Jadi kamu harus tinggal di sini bersamaku selama beberapa hari ke depan. Setelah aku selesai, kita akan pergi ke Jinling bersama. Aku akan mengatur agar kamu bertemu dengan Yun Ruge saat itu. Jika kamu mau, kamu juga bisa tinggal bersama. Wajah tampan Song Ruyu penuh dengan keterkejutan. Tuan Ye, Anda adalah orang yang sangat mengagumkan. Mengapa Anda masih perlu bekerja? Apakah ada orang di dunia ini yang mampu mempekerjakan Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya memiliki 2 identitas dalam hidup. Salah satunya adalah saya yang Anda lihat. Tentu saja, saya tidak perlu bekerja untuk siapapun. Namun, di Jinling, saya memiliki keluarga dan teman sendiri. Mereka tidak tahu identitas saya yang sebenarnya, jadi di mata mereka, saya tetaplah orang baik yang bekerja keras untuk menghasilkan uang dan memiliki keluarga yang baik. Song Ruyu bertanya dengan heran, Tuan Ye sudah menikah? Ya. Ye Chen mengangguk, saya sudah menikah. Song Ruyu terkejut, memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Ye Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, apakah istri Anda tidak tahu identitas Anda saat ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Astaga, Song Ruyu menghela napas. Tuan Ye menyembunyikannya dengan sangat baik, sama seperti pria-pria di keluarga Song kita. Ye Chen sebenarnya tidak tahu banyak tentang peran spesifik yang dimainkan keluarga Song di masyarakat Poking selama bertahun-tahun. Jadi dia bertanya, apa yang terjadi dengan para pria dari keluarga Song? Song Ruyu berkata, untuk menyediakan istri yang aman dan dapat diandalkan bagi keluarga Wu, para pria keluarga Song harus terus-menerus memasuki dunia sekuler, menyembunyikan identitas mereka, dan menikahi wanita sekuler. Setelah melahirkan anak, mereka kembali ke keluarga Song bersama anak-anaknya dan menghilang dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, para wanita yang menikahi pria Song tidak pernah tahu siapa yang akan mereka nikahi. Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit malu, karena apa yang dikatakan Song Ruyu tidak salah. Sampai batas tertentu, dia, seperti pria-pria di keluarga Song, juga menyembunyikan identitasnya dari pasangannya. Namun,
Saya tidak sekejam mereka. Jika Xiao Churan memiliki anak sendiri di masa depan, aku tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Melihat Ye Chen tidak berbicara, Song Ruyu menyadari bahwa analoginya tadi tampak agak tidak tepat. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Maaf, Tuan Ye, saya tidak pandai berbicara. Mohon jangan dimasukkan ke hati." Audio milik Sopter Ye Channel. Chen menertawakan dirinya sendiri. "Kamu mengatakan kebenaran, tidak perlu meminta maaf." Melihat ekspresi rumit Ye Chen, Song Ruyu menduga bahwa dia pasti mempunyai kesulitannya sendiri. Jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Mobil itu segera tiba di kota Shanghai yang ramai. Song Ruyu mengagumi pemandangan malam Shanghai sepanjang jalan dan mengikuti Ye Chen ke hotel Istana Buckingham di Shanghai. Tawana dan timnya juga tinggal di sini. Ye Chen memarkir mobil dan membawa Song Ruyu ke lantai atas hotel dengan lift. Kali ini, dia meminta Chen Zekai untuk mengatur agar hotel memesankan suite mewah seluas 300 meter persegi untuknya. Suite tersebut berisi 2 kamar independen dan ruang tamu besar. Dia tinggal di salah satu suite, dan yang lainnya dipersiapkan untuk Song Ruyu. Bukan karena dia ingin tinggal serumah dengan Song Ruyu, tetapi lebih karena dia sedikit banyak waspada terhadap Song Ruyu dan tidak ingin Song Ruyu meninggalkannya. Di dalam lift, Ye Chen memberitahu Song Ruyu, "Ada 2 kamar terpisah di kamar tempat saya Audio menginap. milik Sopter Setiap Channel. kamar terpisah memiliki kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi sendiri. Kamar-kamar tersebut tidak akan saling mengganggu. Satu-satunya perbedaan adalah Anda harus masuk dan keluar melalui ruang tamu yang sama. Saya harap Nona Song tidak keberatan." Song Ruyu segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak keberatan. Saya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye." Faktanya, Song Ruyu juga tahu bahwa Ye Chen tidak 100% percaya padanya. Karena dia membuat pengaturan seperti itu, dia akan tampil dengan baik dan membuatnya merasa tenang. Melihat dia tidak peduli, Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, "Pekerjaanku di Shanghai beberapa hari ini pada dasarnya dilakukan pada malam hari, jadi kamu akan bersamaku saat aku bekerja. Dan kemudian kamu dapat memberitahu tim bahwa kamu adalah asistenku." Song Ruyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya ingin tahu pekerjaan spesifik apa yang dilakukan Tuan Ye di sini." Ye Chen berkata, "Saya adalah direktur Feng Shui untuk seorang penyanyi Amerika yang datang ke Tiongkok untuk sebuah konser." Song Ruyu merasa seperti ada banyak tanda tanya di benaknya. Dia bertanya dengan ragu, "Penyanyi Amerika, direktur Feng Shui." Kedua kata kunci ini tampaknya tidak cocok. Apakah orang Amerika juga percaya pada Feng Shui? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ada yang percaya. Tapi saya tidak tahu apakah atasan saya percaya atau tidak. Dia tidak benar-benar mempekerjakan saya untuk mempelajari Feng Shui." Song Ruyu merasa ada banyak rahasia tersembunyi di balik semua ini. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, majikan Anda kali ini, mungkinkah seorang penyanyi wanita?"
Song Ryu telah berada di laut beberapa hari ini dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Ketika dia tiba di Suriah, dia tidak mengikuti perkembangan situasi dan berita dunia, jadi dia tidak tahu tentang konser Tawana di China. Ye Chen tidak menyembunyikannya dan berkata dengan santai, "Majikan kali ini adalah Tawana Sweet. Aku ingin tahu apakah Nona Song mengenalnya." Mata Song Ryu membelalak, dan dia langsung berubah menjadi penggemar wanita fanatik, dan bertanya dengan penuh semangat, Audio "Tawana milik Sweet? Softer Channel. Ya Tuhan, Tuan Ye bercanda, kan?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa seorang kultivator sepertimu juga tahu sesuatu tentang penyanyi?" Song Ryu berkata dengan canggung, "Meskipun aku seorang kultivator, aku masih mendengarkan musik sesekali. Saat remaja, aku sangat menyukai Tawana Sweet. Aku berencana untuk menonton konsernya secara diam-diam beberapa kali. Tetapi karena keluargaku sangat ketat, aku tidak pernah punya kesempatan." Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi agak penuh harap dan gembira, dan dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah saya punya kesempatan untuk bertemu Tawana Sweet?" Melihat nada bicaranya yang tulus dan tidak tampak seperti sedang bercanda, Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Bahkan Song Ryu, si pembunuh kejam, hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an. Meski dia tak peduli dengan kehidupan orang lain, dia pasti punya hati kewanitaan sendiri. Jadi, katanya dengan tenang, "Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya besok, dan jika Anda tertarik, Anda dapat menonton konsernya dari dekat di kedua sisi panggung." "Benar-benar," Song Ryu berkata dengan gembira, "hebat sekali." Bersambung.